Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk teman-teman di seluruh Nusantara, ya kan? Masih di channel kita, kan? Dan masih bersama saya, Ali Borneo. Kita akan meneruskan pembahasan kita yang kemarin ya, tentang media santet lah. Kita ngomongin media santet apa aja yang biasa digunakan. Kita ulang lagi. Yang pertama itu benda, yang keduanya itu hewan, yang ketiganya itu penyakit, ya kan? Nah, kita lanjut yang keempat. Yang keempat ini adalah bentuk energi. Jadi energi. Jadi seseorang ini memiliki energi yang mungkin lah ya, yang mungkin energi ini seperti satu frekuensi atau satu frekuensi energi, seperti tenaga dalam atau apa gitu, ya kan? Dan itu juga dilatih, ya kan? Dilatih sama orang yang bersangkutan itu. Latih kemudian dilontarkan, gitu. Dilontarkan seperti kita main ketepel atau kita pakai bom gitu atau meriam gitu kan. Dilontarkan dan mengenai si pelaku. Nah, ini energi ini biasanya juga ditangani dengan sesama energi biasanya. Jadi energi bisa ditangani dengan sesama energi. Ini biasanya seperti itu, ya kan? Dan ini jarang terdeteksi sama untuk teman-teman yang indigo ini. Kan indigo ini kan macam-macam. Ada yang bisa melihat astral jin, ada yang bisa melihat masa lalu, ada yang bisa melihat ini. Nah, ini kalau misalkan indigo ini bisa melihat energi, ya kan, maka dia bisa mendeteksi itu, ya kan. Karena ada teman saya pengalaman tapi tidak mengenai dirinya, ya kan. Ini mengenai tokonya, ya kan. Jadi toko itu tidak laku, dilihat sama orang indigo, katanya nggak ada apa-apa, dia bilang gitu kan. Waktu beliau cari indigo yang lain, dia bilang, indigonya bilang ini tertutup asap hitam ini gitu. Tapi ini bukan jin ini, dia bilang gitu, ini energi gitu, dia bilang gitu kan. Jadi energi itu ya seperti itu, ya kan ya. Terus si yang punya toko ini bilang, oh bedanya apa itu? Ya bedanya ya jenengan harus cari orang yang bisa energi untuk menganukan ini, dia bilang gitu kan. Dan itu baru bisa gitu kan. Jadi barang ini diobatin terus gitu tuh nggak sembuh-sembuh gitu kan. Ternyata yang dilemparkan itu adalah energi, frekuensi energi, ya kan. Ya kita nggak tahu, nggak bisa menafikan karena barang itu ya tidak bisa terlihat untuk orang-orang awam seperti kita, ya kan ya. Tapi kalau misalkan kita menafikan energi dan gelombang itu tidak ada, ya kan, ini kan satu hal pemikiran yang ini ya perlu kita ini ya kita pikirkan ulang lah, ya kan? Kita ulang lagi berkali-kali kan saya juga bilang, ya kan, gelombang HP kan tidak terlihat tapi HP-nya bisa berfungsi, ya kan. Gelombang radio itu juga tidak ada ininya, dia ngambil dari udara aja, tapi waktu kita tuning bisa memunculkan suara. Nah, itu kan juga bentuknya juga ini ya, bentuknya juga frekuensi energi, ya kan ini, ya kan. Nah, ini yang keempat ini adalah yang dilemparkan itu adalah energi. Nah, ini kalau energi ini saya rasa kalau misalkan bisa untuk nutupi lapak itu tadi, ya kan, pengalaman teman itu tadi, ini berarti bisa juga dipakai untuk melukai seseorang. Energi ini bisa juga dipakai untuk melukai seseorang, ya kan. Ini kalau misalkan pemikiran saya loh yang ini ya. Allahu alam, kita nggak tahu, saya pun nggak tahu. Kalau misalkan teman-teman tahu, silahkan di komen energinya itu seperti apa, ya kan. Ini seperti apa. Jadi yang keempat itu adalah energi. Nah, yang kelima itu adalah yang dilontarkan.
kamu bukan dilontarkan ya, dikirim lah. Yang dikirimkan itu, tapi jangan menganggap ini seperti kiriman kita melewati kargo atau melewati JNE, JNT gitu, enggak, atau kantor pos itu enggak. Nah, dikirim itu bentuknya sosok astral, atau kita nyebutnya jin lah ya. Jin itu dikirimkan, ya kan, terus mengenai si korban, ya kan, mengenai si korban, dan akhirnya korban ini ya macam-macam tuh. Kalau zaman dulu, tapi nggak tahu sekarang masih banyak kan ya. Zaman dulu ini kan biasanya kan sakit apa gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan, kalau zaman sekarang ini udah modern, ada yang mengatakan gini, jadi pada waktu si korban ini jalan kemana gitu, tiba-tiba kecelakaan dan akhirnya meninggal, mengembuskan nafas terakhir ya. Nafasnya tidak balik lagi, maksudnya gitu kan. Jadi seolah-olah dibikin seperti kecelakaan gitu, entah terpeleset di tangga, entah jatuh di kamar mandi, atau mungkin tenggelam di kolam renang, atau mungkin lagi berkendara kemudian tabrakan atau gimana, ya kan. Ini ada yang model seperti itu, paham nggak? Jadi ada dibikin skenario itu seolah-olah itu seperti senatural mungkin gitu. Ada yang berpendapat seperti itu loh ya. Dan ada yang memang dibikin mengenai si korban itu, dan si korban ini memang jadi sampai seperti apa yang dituju gitu. Misalnya dibikin sakit ya sakit, dibikin ini ya ini gitu kan. Jadi beda kalau misalkan yang dikirim ini adalah sosok jin ini kan bisa berpikir kan, ini melakukan apa. Mungkin beda dengan yang pertama kita buat dulu, yang di versi pertama itu kan dari barang yang dikirimkan. Kalau barang kan wujudnya barang ya kan. Saya pernah dengar cerita waktu itu, ini tentang barang yang dikirim itu. Ada seorang ulama itu di Jawa Timur, perbatasan Jawa Tengah, ya kan. Ulama ini disantet itu pakai pakai linggis kecil. Tahu linggis kecil enggak? Nah, itu dianukan di punggungnya gitu. Jadi orang alim ini kalau nengok dengan badannya itu nengok gitu, nggak bisa gitu kan. Nah, akhirnya ditanya dengan orang-orang yang paham juga ya, Mbah, jenengan itu kena santet linggis gitu kan. Iya, saya tahu kan. Kok nggak dihilangin, Mbah? Ya kalau saya hilangin nanti malah jadi perkara gitu kan. Terus kenapa jadi perkara? Ya coba kamu kan bisa lihat, coba kamu lihat ini yang bikin siapa gitu kan. Ininya sekali dilihat, oh yang bikin ini bahaya katanya gitu kan. Ya dibilang gitu kan, ini kalau misalkan ini ya susah gitu kan. Ya udahlah, saya ini aja, ikhlaskan aja. Dan akhirnya ya nggak tahu sebab apa, memang barang itu ya sembuh sendiri gitu, sembuh sendiri. Ya mungkin karena yang ngerjain ini mungkin udah mungkin karena iri atau gimana kan, kita nggak tahu, karena dengki atau gimana nggak tahu. Mungkin ya mungkin udahlah, nggak apa-apa lah kata gitu kan. Akhirnya sadar dan akhirnya barang itu diambil lagi, ya kan. Kembali ke masalah yang dilontarkan itu tadi, bentuknya adalah sosok astral jin ini macam-macam, yakin macam-macam apa yang diskenariokan gitu kan. Dibikin sakit bisa, dibikin ketakutan bisa, dibikin segala macam bisa, ya kan. Atau dibikin seolah-olah kecelakaan bisa, ya kan. Ini kalau bentuknya yang dikirimkan itu adalah bentuk sosok astral atau jin itu tadi, ya kan. Nah, ini biasanya untuk teman-teman indigo ini banyak yang bisa lihat ya. Oh ini kena ini, oh ini kena ini, oh ini kena ini gitu.
Terus selanjutnya ini yang ke berapa tadi? Keenam. Yang keenam ini yang dikirimkan atau yang dilontarkan sama pelaku. Ini adalah yang kita sebutnya itu sumpah tirakat. Jadi memang benar-benar si pengirim ini tirakatan bener gitu, tirakatan bener. Kemudian dari hasil tirakatnya itu, ini energinya itu dilontarkan untuk mengenai si yang dituju itu tadi ya. Kalau ini nih saya sendiri pernah mengalaminya. Jadi usaha saya ini tiba-tiba ini ya, kayak menuju nggak ada sama sekali yang beli gitu kan. Terus akhirnya saya tanya sama Indigo tuh, dia bilang ini bersih kok Mas Ari, bersih. Ini bersih Pak Ali, bersih, semuanya bersih gitu kan. Tiba-tiba saya diketemukan. Jadi beliau ini datang ke rumah saya dalam versi mungkin ya karena dolan gitulah, karena beliau ini jauh lebih muda dari saya. Terus tiba-tiba dia bilang, kok kayaknya ada yang aneh Pak ya, kata dulu gitu. Terus saya tanya gini, aneh gimana Mas? Saya bilang gitu kan, aneh ini kayaknya ada energi yang terpuntal-puntal lah, kata dia bilang gitu kan. Terus saya nanya lagi ya kan, energi gimana Mas? Saya bilang gitu kan, ini bukan energi nih Pak, kata dia bilang gitu kan. Bentar katanya. Terus beliau turun ke tanah, melihat lagi lama gitu, naik lagi ke dalam rumah. Oh ya Pak, ini bukan energi, bukan juga astral gitu kan. Jadi apa Mas gitu kan? Ini apa namanya? Itu tadi apa, hasil tirakat nih, sumpah tirakat gitu kan. Sumpah tirakat. Oh, jadi gimana Mas cara mengatasinya? Karena teman-teman yang lain itu bilangnya ini udah bersih, usahain udah bersih kok, malah tidak jalan-jalan gitu kan. Ya. Terus dia bilang, wah ini mau nanya sama guru saya dulu gitu kan. Terus akhirnya beliau telepon sama gurunya, dikasih, oh ini gini caranya, kamu doain gini. Terus akhirnya nanti dilarung pakai benda ini. Dan akhirnya ya dikerjakan, setelah dikerjakan bersih gitu kan, bersih. Jadi teman-teman Indigo yang lain tidak bisa lihat gitu kan, karena itu bukan energi, bukan sosok astral, bukan. Ini semacam kayak sumpah tirakat, paham ya? Sumpah tirakat. Ya Allah alam, kita tidak tahu sih, karena ya saya susah untuk jelaskannya lah, pokoknya gitulah ininya. Nah yang terakhir adalah mantra. Yang dikirim ya kan? Jadi mantra ini dikirimkan ini, itu posisinya mantra itu biasanya kita di sananya itu biasanya ada barang-barang kita, biasanya mantra itu biasanya. Jadi dimantrai. Jadi pernah lihat enggak, misalkan di film-film lah, kita ngomongnya di film-film aja, ada boneka gitu kan, terus dikasih foto atau dikasih apa, kemudian dimantrai, disakiti bonekanya, terus orangnya merasakan hal yang sama. Atau misalkan dimantrai, dihembuskan, terus nanti jadi gimana gitu kan. Ini lewat mantra. Cuma mantra ini berjalannya juga, ada yang memang mantra murni, ada yang memakai esensi yang lain gitu. Ini ya gimana ya, pokoknya gitulah ya.
saya susah untuk jelaskannya ini. Jadi beberapa pengalaman, antara pengalaman saya itu, saya cuma itu tadi apa namanya, pernah terkena sumpah tiraka. Dan yang bantu saya itu pun beliau itu datang cuma berapa kali ya, 3 kali atau berapa itu datang ke rumah saya. Lepas itu sampai sekarang udah 1 tahun lebih itu tidak pernah ketemu sama beliau itu. Udah lama banget datang ya kan? Dan ya tidak tahu beliau ini sekarang di mana, tidak tahu. Jadi seolah-olah ya memang didatangkan untuk bantu saya, mungkin ya seperti itu, saya tidak tahu. Tapi ya alhamdulillah juga masalah itu selesai. Balik ke masalah mantra ya, mantra ini biasanya ini banyak terjadi. Ini bisa juga untuk menyakiti dan bisa juga untuk sesuatu yang lain, misalkan seperti pengasihan. Atau pengasihan kan, pengasihan itu kan ada yang di mantra itu, ada yang dihembuskan itu. Dengar-dengar itu ya seperti itu, entah pakai media apa gitu, misalkan kalau dihembuskan tuh biasanya kan pakai sesuatu yang nyata, misalkan asap rokok gitu kan itu. Tapi saya juga tidak tahu kalau misalkan asap rokok itu zaman sekarang bisa diganti vape atau enggak gitu. Soalnya kalau misalkan mau pengasihan, ini misalnya mau pengasihan terhadap seorang cewek gitu, terus ceweknya itu tidak suka kalau cowok perokok misalkan gitu kan, karena sekarang berpikirnya tidak seperti dulu. Kalau zaman dulu kan laki-laki merokok itu kan dianggap jantan ya. Kalau sekarang ini kan laki-laki merokok itu dianggap tidak sehat ya kan, dan akhirnya lebih suka yang nge-vape misalkan gitu kan, karena vape kan aromanya kan macam-macam tuh. Ada yang aroma stroberi, ada yang aroma mangga, ada yang aroma coklat gitu kan, atau aroma kue gitu kan. Itu kira-kira mantra itu bisa dihembuskan tidak pakai uap vape. Karena setahu saya itu vape itu bukan asap, itu uap. Setahu saya loh, ini setahu saya ya kan? Karena asalnya dari liquid yang dipanaskan itu kan menguap. Nah kalau rokok itu asap, karena benda padat yang dibakar itu menghasilkan asap itu. Nah ini itu ya cuma intermezzo aja. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa itu mantra yang biasa memakai asap rokok itu digantikan pakai uap vape? Itu enggak tahu, saya enggak tahu ya kan. Dan malah saya berpikirnya jadi lebih aneh lagi gitu. Kalau zaman dulu ke area kuburan atau ke area winyet-winyet itu kan, terus dikasih kopi, kasih apa namanya itu rokok gitu kan, biasanya rokok kretek, biasanya kretek itu nanti saya mikir, wah jangan-jangan nanti kalau misalkan itu masih lanjut sampai nanti kita punya anak cucu misalkan gitu kan, itu nanti anak cucu kita tuh ngasihnya ya kopi-kopi, tapi kopinya ya mungkin ya cappuccino atau mungkin apa gitu kan, atau kopi Thailand gitu kan, kemudian rokoknya itu diganti pakai liquid gitu. Ini tak tahu, ini cuma pemikiran konyol saya saja, jangan dianggap inilah, jangan dianggap serius lah ini ya. Tapi ya ini sesuatu hal yang lucu menurut saya ya kan. Jadi teman-teman, kita ulang lagi, kita sebutin ada 7 ya yang di 2 sesi ini. Sesi pertama kemarin itu yang dilontarkan itu barang, yang kedua itu hewan, yang ketiga penyakit, yang keempat energi, yang kelima itu sosok astral atau jin, kemudian yang keenam itu sumpah tirakat, yang ketujuh itu mantra ya kan. Ini ya. Oke teman-teman, terima kasih. Ini cuma dari mengumpulkan ini ya, dari zaman dulu sampai sekarang ini baru saya petakan satu-satu. Oh ini gini. Tapi insya Allah ini kalau misalkan teman-teman ada yang merasa ada yang kurang gitu, nanti silahkan setelah subscribe silahkan komen di bawah ya kan, lewat ini Mas Ali gitu kan, atau mungkin ada yang tidak setuju.
tentang ini kan, wah itu salah Mas Ali gini, ya enggak apa-apa juga. Kita cuma ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan saya sampai part 2 ini tentang media santet, ya kan. Dan akhirnya alhamdulillah salam rahayu untuk seluruh saudara-saudara yang ada di permukaan bumi semuanya, kan. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.